Sebagai perempuan sebenarnya kita harus pintar-pintar mengerti apa sih maunya suami kita Ya, sebenarnya. betul. Bagaimana sih cara mengerti suami kita itu, Dok? Maunya apa sih? Perempuan tuh kalau kerja kan ingin sebetulnya bantu suami untuk nggak ngericokin, minta Oke. sesuatu dan sebagainya gitu Oke. ya. Tetapi suami saya itu sempat bilang sama sahabatnya, duit gue mah nggak laku. Laki-laki yang menjadi suami senang melindungi istrinya bagaikan gadis kecil yang manja. Rupanya ya, berjalan bersama umur. Waktu 30 tahun, 100% nggak ridho. 100%. Saya tahu boleh poligami, asal jangan suami saya, kan gitu. Oke. Itu umur 30 tahun. Umur 55 ke atas itu ya, itu memang perempuan itu sebetulnya ada onderdil senang berbagi kan. Umur berapa, Dok? Tanya Dokter Richard. Dr. Aisyah Dahlan. Wah, Luar biasa. Saya terima Richard. kasih sekali loh mau datang ke sini loh. Saya yang terima kasih, nggak nyangka loh Dr. Richard. Anda salah satu dokter yang kata tim saya paling susah didatangkan di sini. Masya Allah, maaf. Ya kita kejar-kejaran. Jadi karena Waktu Anda itu. sudah susah didatangkan, jadi saya mau nanyanya banyak. Tolong jangan dihalangin pertanyaan saya. Siap, insya Karena Allah. susah banget mau datangin. Enggak, waktu itu kan Dr. Richard ke Palembang, aku Jakarta, udah beda bisa. Oke. Terus pas aku Dr. Richard balik lagi ke Jakarta, aku yang ke Palembang. Iya, malah sempat bilang, apa kita podcast di Palembang aja ya? Saya dengan senang hati sampai saya tanya dengan tim saya akhirnya saya ngomong dengan tim saya, kapan dokter Dahlannya bisa? Aku bilang, kapan aja deh, gak apa-apa. Aku bilang. Aduh. Karena Masya Allah. katanya dokter Aisyah Dahlan mengetahui rahasia keawetan rumah tangga. Asik. Oke, langsung aja saya tanya ya. Ini ada banyak pasangan suami istri yang sekarang ini banyak yang terganggu, apalagi zaman-zaman sekarang ya. Banyak isu perselingkuhan, perceraian. Apa sih yang diinginkan laki-laki dan bagaimana kita untuk istri dulu ya? Apa yang harus istri lakukan supaya suami kita itu bahagia dan betah? Asik. Sebenarnya kan gini ya, laki-laki perempuan itu kan puzzle-nya ya. Dia puzzle, saling membackup, saling apa istilah kita soulmate, belahan jiwa. Yang namanya belahan kan saling mengisi. Sebetulnya kan itu ya. Dari dulu kan sebetulnya kita juga tahu bahwa pasangan suami istri ini memang dia tidak sama tapi setara gitu kan. Setara untuk hal-hal pendidikan, pekerjaan, beribadah dan sebagainya. Apalagi makin kesini ya. Ya. Makin zaman makin setara ya. Betul. Kalau dulu kan nggak begitu setara ya. Ya. Kalau sekarang kayak wanita bekerja. Iya betul. sudah- Diharapkan kan setaranya itu, tapi Yes. memang nggak sama. Oke. Nah, kemudian di tahun-tahun 2000-an ini karena ada penelitian ilmu neuroscience yang karena ada MRI lah ya, ada MRI, ada CT scan, ada PET, ya Oke. kan? Jadi ketahuan juga di dalam organ-organ otak itu beda antara laki-laki perempuan gitu. Sudah ada penelitiannya Iya ya. gitu. Zaman dulu kan misalnya Dr. Richard belajar anatomi tahun berapa? Tahun 2003. 2003. 2005 ya. Nah, itu mungkin kita waktu itu kan belajar anatomi cuman bagian-bagiannya ya. Ini bagian ini, fungsinya ini gitu ya. Malah sebenarnya waktu tahun Dr. Richard 2000-an ini udah lebih canggih sebetulnya tuh. Saya Daripada masih yang dulu ya. saya kan 87 masuk Oke. kedokterannya. Oke. Jadi belajar anatominya tahun-tahun segitu. Oke. Nah, memang jurnal-jurnal itu baru sampai di Indonesia 2006 gitu. Tentang bahwa otaknya laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu. Tetapi inilah yang nanti akan saling backup. Nah, yang ciri khas kalau tadi dimulainya dari laki-laki ya. Laki-laki sebetulnya yang dia inginkan kepada perempuan adalah perempuan ya satu menghargai dia sebagai penjaga keamanan istri. Wah, gitu. Itu karena sebetulnya di dalam otak tuh kita pernah belajar anatomi hipotalamus kan? Oke. Nah, laki-laki tuh lebih lebar. Oh, hipotalamus ya. Hipotalamus. Jadi ada yang mengatakan 2 kali lebih lebar dari perempuan. Ada juga ilmuwan yang mengatakan 2,5 kali lebih lebar Oke. dari perempuan. Nah, Efeknya dia pengen ngerasa lebih tinggi dan minta dihargai. hipotalamus salah satu fungsinya pusat menjaga keamanan. Oh. Ya, jadi artinya laki-laki lebih jago jaga keamanannya. Atau paling enggak Dibanding pura-pura perempuan. lah kita ngerasa bahwa kita aman di samping dia kayak gitu ya. Itu harusnya perempuan. Oke. Harusnya. Oke. Ya, saya dulu keliru. Saya anggap, wah suami saya senang dong kalau aku mandiri gitu.
Oh. Ya, gitu ya, maksudnya mandiri banget gitu ya. Tapi lama-lama ternyata enggak. Bahkan misalnya soal uang gitu ya. Soal uang kan kita juga dulu udah kerja duluan kan, saya juga kerja, suami kerja. Maksudnya perempuan tuh kalau kerja kan ingin sebetulnya bantu suami untuk nggak ngerecokin, minta sesuatu dan sebagainya gitu ya. Tetapi suami saya itu sempat bilang sama sahabatnya, duit gue mah nggak laku. Dulu saya nganggap, kok kamu egois banget ya? Padahal kan aku bantuin kamu gitu ya. Gitu. Tapi waktu yang 2006 itu dikatakan bahwa laki-laki memang hipotalamusnya lebih lebar dan salah satu fungsinya pusat menjaga keamanan, itu saya baru sadar, oh laki-laki itu menjaga keamanan bukan hanya keamanan fisik ya, termasuk keamanan ekonomi. Gitu. Kalau di Quran tuh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pelindung perempuan. Di situ. Jadi rupanya laki-laki senang kok istrinya minta duit. Dan senang kalau laki-laki minta perempuannya ngerasa lemah, minta dilindungi. Iya. Mereka merasa berguna. Iya. Maka dikatakan di situ dalam penelitiannya, laki-laki yang menjadi suami senang melindungi istrinya bagaikan gadis kecil yang manja. Paham saya. Iya. Makanya itu tadi, kalau dengan suami itu nggak usah mandiri-mandiri banget. Yang simpel-simpel aja, misalnya betulin HP, betulin HP gitu. Kan dia merasa, lampu rusak nih. Iya gitu. Walaupun mungkin, bisa. Iya, bisa. Perempuan bisa. Ya. Bahkan dikatakan begini, kalau kita misalnya nggak izin suami, terus ujuk-ujuk telepon yang betulin lampu itu tanpa izin, itu laki-laki tersinggung, bawah sadarnya. Dia menganggap bahwa istri saya lebih percaya laki-laki lain dibanding aku. Gitu. Nah, itu berantemnya bolak-balik itu. Padahal maksud kita perempuan kan mau segera bantu suami. Habis disuruh meringankan pekerjaan dia. Padahal memang kodratnya seperti itu karena dia punya hipotalamus lebih gede. Iya. Habis juga kan suami-suami dikasih tahu, ayah lampu rusak, udah 3 hari nggak dibetulin. Makanya ibu-ibu kan langsung, gue panggil aja tukang. Kan mikirnya gitu kan. Iya. Boleh, tapi izin suami. Ngerasa dihargai. Iya, karena itu pusat. Jadi, karena pusat hipotalamus yang lebar dan itu salah satunya pusat menjaga keamanan, manifestnya jadi banyak. Apa saja? Satu, misalnya, ingin selalu dianggap pahlawan. Kan? Tadi. Terus pelindung kan. Kemudian itu tadi, gelasnya sebisanya sendiri, nggak ada yang campurin. Gelas untuk minum. Ya, sendoknya, piringnya, kursinya. Itu kan sebetulnya yang laki-laki harapkan di rumah. Ya, dimana kalau misalnya di kantor, di luar rumah, misalnya orang nggak menghargai, itu nggak masalah, nggak terlalu masalah. Tapi laki-laki yang jadi suami kepengen istrinya yang hargai itu, paling nggak istrinya lah. Gue di kantor barangkali pimpinan anggap, namanya juga bawahan misalnya ya, nggak menghargai marwahnya sebagai laki-laki itu, nggak masalah, it's okay. Tapi di rumah, waktu dia pulang, dia kepengennya itu. Gitu. Itu hal kecil yang bisa buat, kadang kecil banget ya. Kayak ini bangkunya ayah nih. Betul banget. Jangan duduk di sini, ini bangkunya ayah nih. Kita merasa dihargai cuma seperti itu aja. Betul. Ya di rumah tuh gitu. Kalau ada tamu duduk di kursi makan aja ya, kan tetap satu di tempat kan. Posisi laki-laki kan selalu ingin duduk di satu tempat dan dia bisa kontrol semuanya, duduknya gitu kan. Nah itu tuh kursi makannya aja, misalnya diduduki tamu, saya harus berusaha bilang sama tamu bahwa maaf boleh pindah, ini kursi suami saya gitu. Atau anaknya tuh. Cuma hal kecil kayak gitu, tapi kita laki-laki ngerasa dihargai. Banget. Walaupun ya, laki-laki nggak menunjukkan bahwa yes, aku dihargai, nggak gitu. Tapi efeknya kalau sudah ngerasa seperti itu pasti tambah sayang dengan istri ya. Sangat. Bener banget. Ya, walaupun mungkin dulu itulah yang orang selalu bilang laki-laki egois banget ya gitu ya. Saya bukan egois. Memang secara fitrah Tuhan minta dia melindungi, ya menjaga keamanan. Manifest lainnya nanti yang lain-lainnya. Apalagi dok? Misalnya jalan nih, pergi bersama istrinya nih, dia bawa mobil, ya kan? Udah asik-asik jalan, tiba-tiba ada yang motong gitu, motor. Laki-laki kan otomatis ngerem kan? Nah, biasanya abis itu menggerutu. Ya, gak ada matanya orang itu kan gitu ya. Nah, dia marah sama yang tadi nyalip, lebih marah lagi kalau istrinya belain yang nyalip itu.
Kan sering terjadi tuh. Saya dulu begitu. Oh, kenapa? Udahlah ayah, mungkin dia nggak lihat, kan kalimat kita kan gitu. Udahlah, mungkin dia buru-buru, mungkin dia. Tapi kata suami saya, tahu apa kamu? mungkin. Jadi apa jawaban yang harusnya? Jadi dia mau kita terima kasih dong, dia udah nyelamatin kita dengan ngerem mendadak gitu. Dan jangan nyalahin dia dan bela orang itu. Oke. Pro sama dia. Hal kecil tapi bermakna ya. Iya. Dibandingin kita belain dia kagak kenal juga siapa orang dia nggak itu. kenal, nggak denger, nggak lihat. Nggak nambah impact juga ke keluarga kita. Mungkin. Makanya kadang suami saya misalnya sumpah serapah, nggak ada matanya motor itu. Saya tambahin, betul mas, nggak ada matanya motor itu. Nah, itu yang keren. Itu yang bikin dia merasa, oh gitu loh. Walaupun ngerasa dibelain. Iya dong. Ngerasa kita nggak berseberangan dengan Iya, dia. kan emang salah tuh motor misalnya ya. Iya. Benar pun nggak apa-apa sih, nggak nambah apa-apa. Tapi kan habis itu bisa ditambahin ujungnya. Memang itu motor kurang ajar, tapi pelan-pelan aja kita. Bisa gitu. Atau misalnya ya, banyak istri-istri juga pas suaminya menggerutu, kan karena kita kaget dan takut, kita suruh dia nih kalau yang keluarga muslim kan, istighfar ayah, istighfar. Tersinggung lah itu. Oh iya? Bisa tersinggung. Oke. Bisa tersinggung karena dianggapnya lupa daratan kan. Oke. Dia nggak lupa daratan, dia hipotalamusnya lagi bekerja, ngelindungin ini semua. Makanya bisa ngerem tanggap cepat. Tapi kok kamu malah nganggap saya lupa daratan gitu. Oke. Adapun dia menggerutu kan laki-laki banget emang gerutu kan gitu kan. Paling nggak sebagai pelepasan manajemen emosinya kan. Oke. Kan gitu. Bilang aja terima kasih. Untung ayah ngereman gitu kan. Oh. Atau kalaupun mau istighfar, biasanya kalau aku praktikin diriku, kita aja yang istri yang istighfar, astagfirullahaladzim. Nanti, untung ayah rem ya. Iya. Kalau ayah nggak rem, ada apa-apa dengan kita. Iya. Nanti biasanya kalau kita istighfar kelima tuh ngikut suami. Oke. Karena kan ngebeo. Caranya lebih halus ya. Bener banget. Dibandingkan kita jawab, ujung-ujungnya jadi keributan di antara keluarga kita sendiri. Bener. Karena itu tadi, itu pada saat itu hipotalamusnya betul-betul bekerja otomatis. Oke. Otomatis. Apalagi nih dok, yang lebih konkret lagi dalam kehidupan rumah tangga. Karena seringnya berantem suami istri kan di mobil berdua kan. Mobil berdua. 15 menit pertama masih oke, masih senang. Udah setengah jam mulai macam-macam tuh. Okay. Ya tadi mulailah motor ya. Atau kadang-kadang ada lagi nih perempuan sering misalnya suami udah mau cari sesuatu tuh, cari jalan, nyasar melulu kan? Walaupun pakai wajah kan? Oke. Perempuan kan kepengennya nanya. Oke. Ya, mampir aja mas, mampir aja nanya gitu kan? Yes. Itu pun laki-laki tersinggung bawah sadarnya. Kenapa? Karena merasa kamu lebih percaya orang lain ya daripada aku, gitu loh. Oke. Itu. Mereka tuh ngerasa kayak bisa diandalkan, lebih senang ya merasa bisa diandalkan seperti itu ya. Jadi artinya, kalaupun mau tanya, minta izin lagi. Saya tuh merubah strategi tuh, sejak 2006 merubah strategi. 92 sampai 2006 berantemnya kayak begitu. Saya kan nikah 92. Oke. Ya kan? Dan setelah itu lebih efektif berarti. Sangat. Yang tadinya misalnya kalau dulu marah-marah itu bisa pulang nggak jadi pergi makan. Oke. Kalau ini kan lanjut makan. Berarti caranya kita lebih menghargai dia, tapi bukan yang lebay, tapi caranya lebih halus ya. Satu, dan kedua adalah kita lebih halus karena tahu otaknya gitu loh. Komposisi otaknya. Kan gitu. Oke. Iya kan? Nah, kita tahu juga mungkin budayanya. Coba bayangin Dr. Richard. Sudahlah laki-laki, orang Palembang pula. Dok, tapi kali kayak gini ya. Kalau misalnya kita tips sebagai istri, kalau misalnya suami kita ada maunya, tapi kita nggak suka. Kita pengen larang dia. Bagaimana caranya supaya halus? Jadi, ada teknik juga. Laki-laki itu tidak suka ditegur depan orang lain. Sejak dia kecil. Kenapa anak laki-laki suka marah, suka berantem, suka tantrum, karena kita sering tegur di depan saudaranya kan, di depan temannya, itu nggak suka laki-laki, karena hipotalamus. Ngerasa pengen dihargai, pengen dihargai besar. Marwahnya kan. Okay. Jadi kita juga istri-istri kan suka gitu dulu, saya dulu gitu loh, karena pikir kan perempuan punya kebebasan bicara, sempat begitu kan. Terus jadi kita langsung tegur on the spot. Itu keliru. Membuat harga diri dia tercoreng. Iya. Jangan kan gitu kode mata yang
Itu nggak suka laki-laki digituin istrinya. Oke. Itu Apalagi kalau dipergokin di tempat mana gitu kan. double itu. Walaupun udah salah ya. Iya, iya. Udah salah. Tapi kan gengsi dengan teman-teman. Iya. Jadi rupanya laki-laki itu senang kalau ada pembicaraan atau hal-hal yang serius, itu satu, tentukan waktunya untuk ngomong berdua saja. Oke. Tentukan, misalnya ini masih pagi nih, suami mau berangkat, saya ada pengen banget saya ngomong, minta waktu. Ayah, nanti jam 5, kalau ayah pulang jam 3, aku minta waktu ngomong ya, 5 sore hari ini. Minta gitu. Kedua, tentukan durasinya. Berapa menit mau bicara. Oke. Itu laki-laki akan siap. Dia akan nggak bawa laptopnya, nggak bawa HP-nya, nggak bawa gadgetnya untuk bicara. Oke, ngomong ya. Iya, ngomong. Bukan, Iya. ayah kita bisa ngomong berdua kayak gini, tapi janjian ngomong itu Janjian. juga lebih menghargai waktu dia Iya, juga. iya. Lebih menghargai dia sebagai kepala rumah tangga juga. Betul. Dan ketika kita ngomong waktunya, dia akan mempersiapkan waktu itu benar-benar Iya. untuk deep talk dengan kita ya. Betul. Dan tolong tidak dalam bentuk jam. Ayah, aku mau bicara 30 menit aja. Jangan, ayah aku mau bicara 3 jam aja. Kabur lah, itu nggak jadi. Aku ada rapat. Karena laki-laki merasa pada saat ngomong deep talk terlalu panjang dengan seorang perempuan, dengan seorang istri, maka ya masalah lalu kebuka lagi. Oke. Dibicarakan lagi. Oke. Karena kan perempuan kata orang ahli sejarah kan? Iya. Spesifik saja. Iya. 30 menit saja. Tapi 30 kalau menit. misalnya obrolan nanti jadi 3 jam itu urusan nanti gitu Iya, ya. betul. Ya, terus yang ketiga, tentukan apa yang mau diomongin. Oke. Karena dia akan, kalau nggak ditentukan apa yang mau dibicarakan, laki-laki akan merasa keberat. Aduh, apa lagi ya? Gue salah apa ya? Apa gitu? Kan nanti mengganggu kerjanya kan. Oke. Kita jam 10 janjian untuk ngomong jam 5, jam 10 jam 5 dia bicarakan aja, misalnya aku mau bicarain soal anak pertama misalnya, soal Mas Lanang misalnya. Atau aku mau bicarain perasaan aku kok nggak enak, kenapa berapa hari ini ya. Udah, Oke. gitu. Oke. Nah, udah itu 3 itu. Nah, itulah kenapa laki-laki lebih seneng rapat sebetulnya. Ya kan? Di dalam satu pekerjaan, karena rapat itu jelas waktunya, durasinya jelas, itemnya juga jelas, apa yang mau diomongin. Itu yang kita pakai sebetulnya. Dan bisa muncul keputusan akhirnya. Yes. Karena laki-laki selalu memberikan solusi. Oke. Nah sekarang kita tergantung juga perempuan. Perempuan, kalau dia cuman mau curhat aja, dia nggak perlu solusi. Cuman mau dengerin aja. Jadi disclaimer ini penting diucapin. Ayah, aku cuman cerita doang, soalnya penuh kepala aku. Oke, dan kita laki-laki juga cuma dengar aja. Iya, dan nggak usah capek-capek cari solusi. Cukup dengerin aja. Iya, Karena kadang-kadang wanita juga cuma pengen didengarkan. Iya, karena perempuan, ya otak perempuan nih, kalau udah ngomong, baru dia bisa mengidentifikasi masalahnya. Oh. Jadi perempuan itu kalau dalam penelitian itu dikatakan gini, masalah di otak perempuan itu kayak berputar-putar. Sampai dia ucapkan, sampai dia ceritakan. Oke. Nah, setelah dia ceritakan, dia langsung identifikasi, solusinya dia udah tahu sendiri. Nggak perlu kadang-kadang kita repot-repot sebagai suami. Nggak usah. Cukup didengarkan saja. Iya. Jadi kalau misalnya ini terjadi, sebenarnya harmonis di rumah tangga ya. Betul. Kadang yang berarti nggak harmonis itu adalah ketika istrinya nggak tahu harus ngapain, si suaminya pun nggak paham. Iya, karena laki-laki kan otak, dia kan penanggung jawab kan. Oke. Karena hipotalamus, maka setiap istrinya curhat, laki-laki merasa saya harus kasih solusi. Saya harus kasih solusi sebagai wujud tanggung jawab. Oke. Di sini juga perempuan, kalau sampai misalnya kita lagi curhat, suami kasih solusi, lihatlah dari sisi bahwa oh suamiku dia bertanggung jawab banget gitu. Oke. Jangan merasa bahwa ya aku belum selesai ngomong kamu intervensi, jangan kayak gitu dong. Oke. Iya. Itu kan berantem ya. Gara-gara misalnya sakit kepala. Perempuan kan nih sakit kepalanya pagi hari, ya baru curhatnya malam hari, padahal udah minum obat kan gitu. Ya, ayah aku sakit kepala. Laki-laki selalu minum obat dong kan gitu ya. Iya. Ya solusi kan itu. Iya. Iya. Tapi kita udah minum obat tadi pagi. Tapi tetap pengen cerita. Pengen cerita. Oke. Gitu. Nah, maka karena yang belajar kadang-kadang cuma satu pihak barangkali, kan lebih sering perempuan yang belajar ya. Perempuan, maka perempuan bikin pengumuman dulu. Oh, ayah aku curhat aja, denger aja ya. Denger aja aku udah plong. Oke. Nah, suami saya udah mulai mahir, tapi mahirnya itu sekitar 5 tahun baru mahir. Oke. Dok, ini kan laki-laki ini rata-rata ya, karena dalam keluarga ya, ingin mengerti oleh istri. Tapi
kadang kalau laki-laki ini kan berbeda dengan perempuan ya. Kalau Ya. perempuan ini kan hobi berbicara, Iya, menyatakan perasaan dia. betul. Ya. Pengennya apa, semuanya lebih clear dan jelas. Betul, Sedangkan laki-laki ini kan lebih apa ya? Pengen sesuatu tapi nggak mau ngomong. Iya, iya, iya. Pengen sesuatu iya. tapi nggak mau ngomong. Tapi Betul. pengen dimengerti. Betul banget, betul banget. Jadi kayak sebagai perempuan sebenarnya kita harus pintar-pintar mengerti apa sih maunya suami kita Ya, sebenarnya. betul, Bagaimana betul. sih cara mengerti suami kita itu, Dok? Maunya apa sih? Pertama harus tahu dulu kenapa laki-laki begitu kan. Nah. Jadi kalau dari Institut Psikiatri London itu ada penelitian tahun 99, rupanya otak bicaranya laki-laki itu cuma di sebelah kiri saja. Oh. Hemisfer kiri aja, Oke. inferior di sini. Heeh. Perempuan kiri kanan. Oh, oke. Jadi kalau mau bisikin sebelah kiri ya? Jadi akhirnya artinya jumlah kata-kata itu akan beda kan? Oke. Jumlah kata-kata. Jadi dari kata-kata, vokal sama gerakan tubuh, laki-laki itu dikatakan cuman perharinya 7.000. Oke. Perempuan 20.000. 3 kali lipat. Iya, 3 kali lipat. Oke. Nah, dan kita juga harus sadar, laki-laki itu bawah sadarnya walaupun nggak belajar kayak gini nih, itu menghemat kata-kata. Diharapkan 7.000 itu untuk pekerjaan. Apalagi kalau pekerjaannya kayak Dr. Richard ya, narasumber, host, ya, kemudian pengajar. Itu buat laki-laki sebisanya 7.000 itu dipakai untuk itu gitu. Oke. Memang orang lihat misalnya Dr. Richard ini ya pandai bicara, seneng ngomong. Ya ini untuk pekerjaan. Malam hari pun udah nggak bisa ngomong. Males ngomong. Gitu. Tapi kita sebagai istri harus tetap berusaha mengerti. Iya, makanya belajar. Karena laki-laki yang jadi suami yang sudah 7.000 katanya sudah habis untuk pekerjaan, itu menanggapi ceritanya istri kan cuma Oke. gitu. Dulu saya tersinggung. Dan saya merasa, kok kalau di kantor aja lo ngomong. Sama anak buah lo ngomong. Sama gue, gitu kan. Nah, tapi setelah ngerti ini, setelah ngerti bahwa laki-laki itu 7.000 katanya memang habis di tempat kantor, dan dia tinggal, ya udah, it's okay, gitu. Oke. Nah, sementara di sisi lain perempuan, karena dia 20.000, ada riset mengatakan, Dan nggak punya kantor lagi, Betul. jadi suami semua kalau 20.000 ya. dan ada yang bilang, dikatakan gini oleh para ilmuwan, kalau dalam sehari perempuan nggak ngomong 16.000 kata, tidur malamnya nggak lelap. makanya please gitu kan, Oke. denger aja gitu. Oke. Kan asik kan? Paham. Yang satu ngomong aja, Yang satu dia yang denger aja. denger aja, nggak usah cari solusi karena udah capek, ya dijawab yang perempuan oke aja. Oke. Kalau dua-duanya sama-sama mengerti Iya. ya. Walaupun si cewek yang ngomel nggak jelas, nggak usah cari solusinya. Iya, liatin aja. Nanti dia sendiri cari solusinya sendiri. Iya, yang penting gini, perempuan kan seneng kalau lagi ngomong dilihat mukanya. Oke. Jadi Oh. suami liatin aja mukanya sambil dia ngomong. Nanti kan dia, jadi gini ayah, aku liatin aja mukanya. dia merasa diperhatikan. Nah, Oke. gitu. Oke. Sekarang tipsnya kalau misalnya laki-lakinya marah nih ya. Kita sebagai istri kayak gimana sih cara ngademin? Diam dulu. Oke. Kan itu tadi, laki-laki kan memang sebetulnya otak emosi kan di tengah ya. Kalau teman-teman psikolog kan istilahnya limbic system tuh, otak emosi. Nah, cuman pada laki-laki pada saat dia emosi, artinya emosi negatif ya marah, takut, sedih, kesal, itu mempengaruhi otak kanan saja. Oke. 2 tempat. Di sini, di frontal, sama agak di sini di parietal belakang. 2 lubang. Ya. Kiri tidak terpengaruh. Kiri kan otak analisa kan? Oke. Hitung-hitungan kiri. Jadi Bicara analisanya kiri. masih bagus. Masih bagus. Itu laki-laki. Tetapi karena lubang di kanan memang cuma 2, tapi besar. Nah, pada saat laki-laki marah banget, maka dia sikapnya kayak reptil gitu. Langsung kayak mau ya fight gitu langsung rasanya, or flight kan gitu. Atau tiba-tiba tuh suami lari kabur, diam pergi gitu. Karena kan memang batang otak juga batang otak reptil kan gitu. Jadi laki-laki pada saat dia misalnya katakan bukan marah dulu deh, sedih ya. Misalnya anaknya sakit sedih, ya kan? Masuk ICU misalnya. Iya. Ya. Bapak-bapak masih bisa rapat loh.
Oh, Karena oke. otak kirinya nggak terganggu. Oke, karena dia masih analisa, masih bisa kerja Analisa, dengan baik, masih bisa masih ngitung, konsentrasi. masih bisa. Cuman udah nggak kreatif, kan kreatif di kanan. Oh, Iya, oke. udah nggak kreatif. Terganggu. Iya, udah nggak kreatif. Yang penting, Tetap terganggu tapi masih bisa kerja. iya, yang penting kan jalanin hari itu karena memang udah terlanjur janji rapat, ya sudah, ya saya rapat aja gitu. Nah, Oke. buat kita perempuan lain lagi. Perempuan pada saat kita berada di emosi itu yang berdampak kiri kanan, seluruh otak. Oh. Buat kita sedih ya itu kelihatan dari wajah, kelihatan dari omongan kita, air mata udah mengalir-ngalir gitu. Nanti pikiran juga nggak konsen, nggak Iya, bisa bekerja betul, dengan baik, betul. pengaruh banget. Pengaruh. Emosional kita itu pengaruh banget ke kehidupan kita Iya, kalau cewek yang ya. perempuan. Itulah istilahnya perempuan perasaannya lebih penuh kan gitu. Oke. Nah, tetapi ya di sisi lain kita merasa ya misalnya tadi kasus tadi ya, misalnya anaknya sakit, bapaknya masih pergi rapat. Kok nggak ada perasaannya ya bapak ini ya? Anaknya sakit bukannya ditungguin, tapi malah pergi rapat misalnya gitu. Padahal laki-laki tuh sama sedihnya. Oke. Sama sedihnya, sama khawatirnya, sama cemasnya. Hanya kirinya tidak terganggu, Oke. hanya kanannya. Oke. Nah, dulu itu saya ya nggak ngerti itu. Kami sama-sama dokter ya, pasangan dokter, tapi kan belum sampai segitu penelitian tentang neuroscience ini. Itu makanya saya senang banget sosialisasikan karena laki-laki tuh sedih banget, cuman karena dia terlanjur harus rapat ya dengan klien, ya paling nggak kan buat nambahin BPJS ya. Oke. Paham saya. Jadi Gitu, sebenarnya kalau misalnya kita belajar ini, berusaha mengerti sebenarnya berarti kadang-kadang rumah tangga yang berantakan, rumah tangga yang sering ribut, sering cekcok, Iya. kadang-kadang kita berarti mereka belum mengerti satu sama lain. Iya. Jadi bukan hanya oke, aku mengerti kamu, harus jembatannya ilmu. Oke. Dok, gini, saya pernah merasakan kalau yang seperti ini punya mungkin untuk yang baru berhubungan atau yang masih bisa diselamatkan dalam hubungan rumah tangganya, mungkin akan Iya. terperbaiki dengan obrolan kita ini. Iya. Tapi ada beberapa yang menurut saya hubungannya sudah toksik. Iya. Bagaimana cara memperbaiki itu? Contohnya kayak gini ya, hubungan yang sudah toksik ya. Kalau misalnya dalam suatu keluarga sering ribut cuma seperti itu ya, oke aman. Tapi yang maksudnya sudah toksik itu adalah Sudah ketika ada saya KDRT. menyakiti si perempuan, Iya, ada si KDRT. perempuan menyakiti saya lagi, terus bertambah Iya, terus iya. levelnya, sehingga saya tuh jijik lihat satu lagi jijik Iya, sudah lihat satunya iya, lagi kayak gitu iya. punya. Bagaimana kalau kita memperbaiki, baru mau ngomong nih, 2 menit pertama aja sudah ribut. Iya, ada Sudah yang- masuk ke level yang benar-benar Iya. toksik banget. Bagaimana Betul, kalau kita betul. memperbaikin komunikasi yang seperti ini? Iya, ini udah kalau yang sudah ada KDRT, ini kan sudah sesuatu yang bukan pertengkaran karena otak pria wanita kan? Oke. Ya, ini sudah mulai masuk ke ranah yang di luar normatif. Artinya, berarti sudah ada sakit juga di sini, mental terganggu juga kan? Kan ada juga kan yang unik tuh. Udah menyakiti, terus makin bergairah hubungan intim. Itu istilahnya masokisme, sadisme. Ini kan semua kelainan-kelainan. Pasti sudah ada masalah gangguan mental dan sebagainya. Nah, kalau udah kayak gini tuh butuh orang ya profesional untuk memberikan sebuah fasilitatornya gitu, mediasinya. Oke. Ya, apakah ke psikolog, apakah ke psikiater, ataukah ke konsultan pernikahan. Kalau itu juga masih belum bisa mendamaikan ya, makanya kan ending-endingnya daripada toksik dua-duanya yang hancur anak, akhirnya jalan yang terakhir sekali yaitu perceraian kan. Berpisah. Oke. Berpisah. Berarti kalau misalnya kita mencari orang ketiga itu yang dimaksud dengan psikolog ya, bukan orang Ya, ketiga. yang profesional ya. Orang ketiga lain langsung Ketawa cegrek. Itulah pentingnya laki-laki. bukan Dipotong solusi. sampai sini kan. Itulah pentingnya laki-laki mencari orang ketiga dalam hubungan dia. Makanya disebutnya Terus mencari katanya kata Dr. profesional. Richard dan Dr. Aisyah Ah, Dahlan. potong. Nah, Mencari makanya orang yang detiknya harus profesional. diharusnya. Persentase untuk perbaikan dalam rumah tangga berapa banyak? Sekarang dua-duanya gimana dulu nih? Oke. Ya, dia maunya bagaimana gitu. Ada istri yang misalnya kalau dihitung skalanya 1 sampai 100 misalnya ya,
Dia kepengen mempertahankan rumah tangga ini misalnya 80 gitu ya, atau misalnya itu tadi persentase 80%. Suaminya cuma 20%, susah ada complang dong ini. Sulit banget sudah. Tapi kalau dua-duanya ada keinginan untuk memperbaikan, akan lebih mudah. Iya, cari. Nah, nanti pun konseling nggak bisa satu kali tuh. Konseling itu berkali-kali. Itu kalau dalam pengalaman kami itu minimal 6 kali itu. Nah, nanti ada konseling istrinya dulu dikonseling, suaminya dulu. Terpisah ya? Baru iya. Kalau nggak berantem bertiga. Yang istrinya, ini loh dok, ini loh suami saya, ini loh. Ya, suami langsung gemes gitu kan ya. Nah, jadi ada strategi sebetulnya. Dok, tadi kan wanita, apa yang harus dilakukan wanita supaya suami jadi bahagia? Oke, saya nyampe ini ya. Dan kalau misalnya kita berantakan, kita sudah obrolkan. Nah, sekarang kita sebagai suami nih, apa yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa membahagiakan istri kita? Jadi dikatakan gini, suami romantis atau romantisme tadi adalah pada saat istri curhat, dengarkan saja. Sesimpel itu? Yes. Itu bukan kata saya, itu riset. Saya harus menyampaikan dalam bentuk istilah populernya saja ini. Iya. Ini ada riset, ada penelitian, ada jurnalnya, ada ilmunya. Iya, dan nggak cuma 1 orang, 2 orang, ratusan orang yang diteliti. Dan bukan cuma 1 ilmuwan loh. Ya, ini ada beberapa, bahkan 5 atau 7 ilmuwan. Dan karena yang diteliti itu adalah fitrah, itu hasilnya sama. Itu kerennya gitu kan, yang diteliti kan otak, fitrah ya, Allah yang buat, Tuhan yang ciptakan, kadarnya begini gitu kan. Dan ini semua ini kan sangat-sangat universal. Berarti kita bangsa manapun apa. Kita sebagai suami itu sebenarnya simpel ya. Kalau malam duduk dengan istri di rumah, komunikasinya ada cerita apa hari ini? Yes, itu keren. Itu benar. Good. Gituin aja. Supaya si istri ceritakan dari pagi. Karena itu tadi masuk ke konsep minimal 16.000 kata harus dikeluarkan. Habisinlah 20.000 katamu itu. Yes. Sehingga tidurnya lelap. Kan asik. Dan kita semua cuma mendengarkan saja ya. Mungkin bisa dipraktekkan untuk cowok-cowok. Makanya tadi itu kalimat tuh. Hari ini ngapain aja? Ya? Ada cerita apa hari ini? Ada cerita apa? Mama ngapain aja hari ini? Gitu. Itu kan. Ya, kan asik. Habis itu suaminya nggak dengar 100%, nggak masalah ternyata. Nggak masalah. Pada sambil pakai headset. Dia ngomong apa? Nah, tapi itu tadi harus tambahin. Ya, lihat wajah. Oh iya. Ya, lihat tapi wajah. Akankah lebih bagus kalau misalnya kita sambil mendengar dengan baik. Ya kan nggak lama itu kan. Sebetulnya kan istri, cuma 30 si menit. suami ngerasa menghargai istri juga akan memuliakan suami. Jadinya dua-duanya akan... Kan nggak lama. Perempuan juga kalau udah dikasih waktu 30 menit yang simple tadi semua udah diomongin udah beres. Apalagi kalau perempuannya juga dari pagi misalnya sampai sore dia juga misalnya menggunakan 20.000 katanya untuk dampingi anak belajar lah. Misalnya kalau anaknya masih kecil-kecil ya. Berarti sisa lah 5.000 sampai 10.000. Yes, atau dia misalnya bekerja di publik yang diizinkan suami gitu. Suami saya aja kalau dia tahu, oh Dokter Aisyah istri saya seminar 3 kali, tenang dia. Beres. Habis kata-kata ya. Sakit kepala kalau nggak seminar. Aduh, mati gue katanya. Harus dengerin semua seminarnya di rumah. Ntar malam pasti dia ajak bicara ngalur gitu dan sebagainya kan gitu ya. Dok, kalau tentang hubungan seks dalam rumah tangga, sepenting apa sih? Oh, penting banget ya, penting banget. Tapi ini ada perbedaan yang luar biasa yang kalau kita belajar tuh asik. Gini. Yang diharapkan oleh suami istri berbeda. Iya. Jadi laki-laki yang menjadi suami, ya, ini saya juga dapat itu langsung tercerahkan ya. Pasca hubungan intim suami istri, cintanya bertambah tinggi, gitu. Kepada istrinya. Betul, saya pernah baca itu penelitian. Iya. Jadi hubungan intim aja dulu. Sementara perempuan, yang perempuan inginkan, nyatakan dulu cintamu setinggi-tingginya, baru aku mau hubungan intim dengan suami. Kan itu kalau nggak ngerti, kebolak-balik. Yang satu di awal, yang satu di akhir. Iya, itu. Jadinya kan tunggu-tungguan atau kesel-keselan kan, karena nggak tahu kan. Iya. Jadi kan maka cari jalan tengahnya kan. Jadi ya laki-laki
belajar juga, harus juga belajar. Walaupun Paling nggak berpura-pura menyatakan cinta, jangan Iya, berpura-pura lah. iya. Pokoknya menyatakan cinta sambil Apa kayak isi fullnya penuh, Iya, baru kita mendapatkan hubungan intim Iya. dan cinta kita bertambah. betul. Untuk yang si istri juga punya niat untuk Iya. melakukan itu dengan baik Iya. sehingga rasa sayang si suaminya bertambah. Betul. Nah, kan sebetulnya simple aja. Makanya ada istilah foreplay segala macam itu kan. Yes. Nah, atau paling nggak perempuan ya, ada beberapa item yang perempuan menganggap laki-laki ini bisa menaikkan dia punya hasrat ya. Yaitu misalnya dipuji gitu kan, atau diusap-usap kepalanya gitu kan, atau di punggungnya, atau kasih aja sesuatu, bikinin apa kayak susu coklat, misalnya kayak gitu aja, diangkatin barangnya. Itu tuh perempuan yang gitu Oke. doang, Gitu doang gitu ya. doang. Dan katanya ada penelitian yang pernah saya baca juga, Hmm. katanya setelah melakukan hubungan seksual, kalau suaminya puas, itulah di saatnya wanita itu minta apa-apa dengan suaminya. Cuman masalahnya laki-laki kalau udah orgasme tidur. Peluangnya katanya lebih tinggi. Sebetulnya iya, ya. Kan hipotalamus itu juga selain tadi menjaga keamanan, itu pusat syahwat birahi kan. Jadi laki-laki kan memang lebih besar. Nah, itulah makanya mengapa perlu segera disalurkan dalam rangkaian dia akan tambah hebat jaga keamanannya kan gitu. Oke. Ya, termasuk menjaga keamanan ekonomi. Jadi laki-laki yang jadi suami pasca hubungan intim, hari itu ya bila dia misalnya orgasme pada hubungan intim, hari itu bekerjanya lebih asik. Oh, oke. Karena dia bersamaan pusat menjaga keamanan dengan pusat syahwat birahi, dia bersamaan tempatnya di hipotalamus. Oke. Nah, sementara karena perempuan memang hipotalamusnya nggak ada setengahnya dari laki-laki, maka itu tadi kenapa perlu pujian, perlu sesuatu yang perempuan merasakan bahwa dia cinta sama aku gitu. Oke. Nah, apalagi dengan ditemukan konsep love languages atau bahasa kasih. Nah, suami harus belajar juga bahasa kasih utamanya istriku yang mana. Oke. Ada istri yang nggak suka dipuji. Ya. Tapi sukanya dibelai, Iya, disentuh. iya. Physical touch. Iya, maunya. iya kan ada. Atau ada juga yang nggak suka disentuh, tetapi dilayani. Misalnya dibantuin dulu angkat setrikaan misalnya, gitu. Nggak usah dipuji tapi bantuin buang sampah apa. Itu tuh ada istri yang act of service dia punya bahasa kasih utamanya. Itu tuh udah langsung cintanya naik, gitu. Oke. Gitu. Itu nggak perlu nggak puji. Berarti kita harus belajar ya, act Yes. service-nya apa ya? Iya, ya pokoknya act of service-nya yang penting kalau buat perempuan itu adalah bantu aja hal-hal yang kecil. Ya ganti galon, galon air, gitu, buang sampah. Kan itu yang berat-berat sebetulnya buat perempuan harus keluar rumah lagi gitu kan. Atau misalnya temenin anak-anak sebentar, aku mau mandi. Itu buat wanita atau istri yang bahasa kasih utamanya act of service, itu cintanya menggelora langsung. Oke. Tapi kalau istri yang dipuji, yang memang dia word of affirmation, itu ya puji aja. Lebih simpel lagi. Bunda, ya Allah, Bunda cantik banget sekarang. Apaan sih ayang? Kan gitu aja ya. Atau yang physical touch, gitu. Ya, usap-usap aja punggungnya. Gitu. Belai-belai. Gitu-gitu doang. Ya, Nurut deh sudah ya. Udah. Ada juga yang gift. Oke, harus dikasih hadiah. Iya, kecil apapun. Kecil aja. Iya, apa aja. Bunga di pinggir jalan petik. Petik, iya petik. Aku melihat bunga di pinggir jalan Asik. ini. Aku kasih ke kamu. Aduh, Ada tulisan dikit. Ah! I love you. nggak usah yang mahal-mahal. Tapi kalau bisa yang mahal nggak apa-apa. Yes. Intinya senang dikasih. Bawa kembang belakangnya skincare. Oh, tambah seneng lagi. Jangan lupa skincare gue. Jadi tadi dari kalimat bisa, Iya. word of Word of affirmation, affirmation. dari kalimat, Iya, dari physical, pujian, iya, betul. dari apa Atau ya? dukung dia. Dukungan. Dukung dia. Hari ini mau kerjaan ini, oh ya semangat ya. Nanti Yes. mau ke tempatnya Dr. Richard ya, Iya, kayak gitu punya. iya, tadi Sukses ya, kayak tadi gitu dia ngomong punya gitu. ya. Wah, Dr. Richard gaya. Anak saya apalagi tuh. Heeh. Wah, aku seneng banget sama Dr. Richard. Anak saya yang kedua kan. Oke. Dokter juga dan sekarang juga jadi konsultan di klinik kecantikan ya. Heeh. Dia tadi malam ngobrolin tentang Dr. Richard tuh. Word of affirmation aja, Iya. tapi kalau misalnya itu adalah bahasa cintanya dia, Iya. akan kena banget. Kena. Jadi kan ada teori namanya baterai kasih sayang. Mm-mm. Jadi di otak nih, karena kita tahu kan otak kan ada listriknya ya. Oke. Kan koneksi sinaps neuron kan listrik kan.
walaupun itu terjadi peristiwa neurotransmitter atau kimia. Nah, jadi di kata para ahli, di otak kita itu ada 5 baterai kasih sayang. Jadi 5-5-nya itu ada sebetulnya kita. Pujian tadi, word affirmation, tinggal yang mana yang lebih touch. banyak. Mana yang nomor 1? Berarti 5-5-nya Iya, ada. Mana yang primer? Mana yang primer? Mana yang primer? Gitu. Kalau saya, physical touch. Nah, word of affirmation, physical touch, sentuhan, belayan, ya gitu punya ya. Give, kasih hadiah, act of service, act pelayanan, of service, pelayanan, dan quality time. Quality time. Ya. Bini gue 5-5 ya. Memang 5-5-nya suka. Semua orang 5-5-nya suka. Tapi kayaknya bini gue lebih suka didengerin. Nah, itu quality time. Quality time. Iya, quality time. Kemana-mana didengerin sebentar aja, 15 menit, 30 menit gitu ya. Nah, itu quality time. Ada suami juga yang quality time. Nah, ciri-ciri suami yang quality time kepengen banget kalau dia udah di rumah, istri harus di rumah. Ya. Atau kemana istrinya pergi, dia yang mau antar. Walaupun nunggu di mobil. Berarti kita harus ngerti 5 ini. Bagaimana caranya supaya tahu? Tanya, paling gampang. Paling gampang tanya. Ini ada 5 bahasa kasih. Kamu lebih suka yang mana? Ya, baterai kasih. Urutkan. Mana suka? Dan kita kasih itu. Iya, setiap hari. Yang lain bukan nggak dikasih. Yang lain misalnya saya ya. Saya yang pertama itu physical touch. Kedua, word of service. Ya, ketiga baru give. Ya, keempat act of service. Baru kelima quality time gitu. Nah, saya bukan nggak suka ditemenin. Suka tapi sesekali aja. Gitu. Tapi yang paling saya suka adalah ya disentuh aja gini gitu sama suami atau digandeng. Tapi itu sudah ngerasakan. Iya. Cuman karena suami istri itu baterai pertamanya beda, maka suami nggak tahu harus ngapain. Suami saya baterai pertamanya act of service, pelayanan. Dia kalau saya misalnya dia lihat saya HP-nya rusak, kacamata patah, nggak ada mobil, dia langsung telepon inilah. Itu pelayanan kan. Itu berarti dia udah cinta. Cuman saya merasa, alah nggak usah kayak gitulah, suruh orang aja kan gitu. Karena baterai saya yang tadi physical touch. Karena bahasa kasihnya berbeda. Iya. Suami saya bahasa kasih yang physical touch yang nomor 5. Makanya telat belakangan. Nah, itulah banyak suami istri merasa suami aku tuh baik banget ya. Tapi apa yang kurang ya? Gitu. Karena baterai yang terisi itu kan beda. Baterai pertamanya tuh beda. Jadi suami menganggap saya udah cinta kamu, makanya saya layanin kamu. Sampai saya siapin mobil dengan supirnya, walaupun saya nggak antar kamu. Karena bukan quality time, bukan baterai pertama. Gitu. Sesimpel itu cuma ya? Iya, makanya caranya adalah tanya, urutkan. Sudah diurutkan, kita ingat yang baterai pertama saja. Itu lakukan setiap hari. Ingat yang namanya baterai di charge-nya nggak usah 24 jam. Kalau misalnya baterai suami yang pertama adalah pujian, udah muji belum hari ini? Gitu. Ya, pagi ini udah muji belum? Siang ini udah muji belum? Itu ngecharge. Jadi baterai kalau di peristiwa fisika kan kalau baterai pertama kan ada lanjutannya kan? Ada kabel-kabelnya kan? Nah, kalau di charge baterai pertama dia lanjut otomatis ngisi semua. Ngisi semua. Gitu. Tapi bukan berarti misalnya baterai yang kelimanya hadiah, nggak pernah dikasih hadiah, boleh, tapi ini nggak usah yang setiap hari. Sebulan sekali kan, 2 bulan sekali kan, 3 bulan sekali kan gitu. Makanya harus paham ya, harus ngerti ya. Kayak bini gue nggak suka dikasih hadiah, bukan nggak suka sih. Dia nomor 5, berarti dia nomor 5, urutan nomor 5. Karena dia bisa beli sendiri sih. Yes, apalagi. Gue kasih dia bunga, gede-gede, besok dia ngomong apa? Jangan beli lagi bunga ya, mahal deh. Ngapain nggak ada guna deh. Iya, berarti bukan gift. Yang kita merasakan, wah ini kita sudah istimewa nih. Cari di mana nih suami romantis seperti kita nih, bawain bunga nih kayak gitu ya kan? Tapi karena nggak ngefek, karena bahasa cinta dia berbeda. Ya, bahasa kasihnya kalau aku lihat foto keluarga Dr. Richard, istri bisa jadi ya quality time pertama, kedua physical touch. Yang keduanya baterai. Nah, kalau mau lebih afdal lagi, selain baterai pertama, baterai kedua nih. Ya, 2 ini. Baterai. Karena dia paling banyak ya. Pegang 2 ini aja 50% sudah keisi. Kalau Dr. Richard sebetulnya pelayanan sama pujian. Oke. Iya.
beliau melayani terus kan, melayani, makanya kan sebagai pelayan masyarakat juga dan sebagainya. Itu cintanya Dr. Richard kepada keluarga Dr. Richard, kepada masyarakat Indonesia, itu pelayanan. Jadi kita berikan pelayanan. Dok, sekarang kayak gini ya, aku ngelihat terutama di tahun 2000-an, ini ada perubahan yang besar sekali. Di mana selingkuh itu menjadi hal yang common. Yes. Dulu ya, kalau kita melihat perselingkuhan ini kan jarang. Ada, tapi kayak sesuatu hal yang spesial, kayak gitu ya. Sesuatu hal yang besar, bahkan dalam keluarga. Kalau misalnya kita suami istri ada yang selingkuh itu besar. Dan yang biasanya yang selingkuh itu suami, kebanyakan. Makin sekarang, makin kesini makin chaos. Kayak kita menemukan suatu pasangan yang nggak selingkuh itu hampir sulit banget sekarang. Lebih lucunya lagi dok, kalau zaman dulu yang selingkuh itu cuma suami, sekarang suami istri yang selingkuh. Yang bahayanya selingkuhnya dengan pasangan yang jenis kelamin sama. Itu lebih parah lagi. Lebih chaos itu. Lebih chaos. Buktinya aja dulu kayak gini. Kalau kita dulu pacaran zaman dulu ya, waktu saya zaman dokter mungkin pacaran tahun 80-an. Benar kan? Tahun-tahun 90 gitu. Kita pacaran itu kan pacaran aja sakral. Pacaran aja itu nggak ada yang namanya selingkuh. Sekarang kalau ditanya kenapa pacaran, kenapa putus? Selingkuh, cowok gue selingkuh. Dari pacaran aja sudah selingkuh. Lebih parah lagi cowoknya ditanya kenapa putus, cewek gue selingkuh. Parah. Artinya ke depan, ini ilmu perselingkuhan ini makin biasa dan makin common. Kayak gimana sih kita di keluarga menghadapi supaya tidak terjadi selingkuh? Atau kalau sudah terjadi selingkuh, bagaimana sih istri menghadapinya? Ini memang fenomena fenomena bikin sakit kepala memang. Karena terakhir-terakhir pasien saya bukan lagi narkoba, problem gini nih. Bukan lagi narkoba. Banyak kan dok ya? Kalau narkoba sekarang, syukurnya kan sudah ada panti rehabilitasi, program internasional modulnya apa sudah ada. Ini belum ada ya panti rehabilitasi perselingkuhan ya? Iya, udah ada badan narkotika. Nah, sekarang 10 tahun terakhir itu masalah ini gitu. Masalah ini. Nah, jadi kita nih baru bisa memetakan dia punya faktor-faktor. Kan multifaktorial sebetulnya ya. Mungkin faktor kontribusinya itu sebetulnya adalah itu tadi tidak tahu bagaimana perannya si istri, perannya suami, karena masih kurang belajar gitu. Waktu muda kan kita masih belum belajar kan, makanya mengapa harus punya janjian. Sekarang saya kalau ada diminta nasihat pernikahan, saya cuma bilang sama suami istri itu, pokoknya habis kawin belajar ya. Belajar. Yang muslim ikut taklim dua-duanya. Sekarang enak ya, banyak belajar bisa lewat online dan sebagainya. Belajar. Laki-laki gimana, perempuan gimana, wataknya apa. Nah, kemudian faktor kontribusinya lagi kalau 10 tahun terakhir ini, setelah kita belajar tadi love languages, ternyata baterai kasih yang tidak terpenuhi oleh pasangan. Karena nggak tahu bahwa itu beda baterainya gitu. Nanti diisi oleh orang lain. Yes, itu maksud saya. Dia di-charge oleh orang lain. Yang listrik paling bagus kan dari rumah. Jangan pakai power bank. Power bank bisa diumpetin, kan kecil. Gitu, gawat. Nah, ditambah pencetusnya adalah era. Era komunikasi, perangkat komunikasi yang sangat memudahkan. Zaman dulu mau selingkuh pakai surat-suratan, di depan pagar udah dirobek pak istri. Ketahuan, waduh muka. Sekarang ada WhatsApp, ada Line, betul. Ada KakaoTalk. Iya, itu kan pencetus sebetulnya, pencetus bahwa bahkan terakhir kali pakai Gojek lagi. Era komunikasi yang gampang sekali private, ya kemudian dikunci dan sebagainya, itu pencetus itu. Berarti cara menguranginya adalah suami istri harus belajar. Si suami belajar tentang apa yang harus dia lakukan, apa kebutuhan istri, si istri juga belajar, itu akan mengurangi resiko. Sekarang kalau misalnya sudah terjadi nih, kita sebagai istri nih melihat suami kita selingkuh nih, dan kita pengen mempertahankan hubungan, masih ingin mempertahankan keluarga kita, apa yang harus kita lakukan sebagai istri? Kan, jadi kalau kasus-kasus perselingkuhan dan istrinya yang bukan selingkuh suami ya, yang suami yang selingkuh kan ya. Nah sekarang istri udah tahu nih. Nah kalau pertama kali dia selingkuh ya, istri kan masih banyak stok memaafkan ya.
Maka dia akan biasanya kan nanti adalah ngomong dulu bareng, kemudian suaminya minta maaf. Itu polanya sama tuh. Oke. Dari 10 tahun konseling ini. Ya, suaminya udah minta maaf, istrinya juga memaafkan, mencoba untuk sama-sama memperbaiki ke depannya gitu ya. Perlukah dimaafkan? Ya? Perlukah dimaafkan? Kalau baru satu kali kan maafkan tuh. Oke. Iya kan? Menurut dokter perlu juga dimaafkan ataukah bisa berulang? Gini, kalau satu kali dimaafkan, berarti kan ada juga kita punya yang harus kita tambah. Saya nggak pernah ajarin ibu-ibu bilang sama suaminya, Mas, apa kekurangan aku? Aku nggak pernah suruh kayak gitu. Tanya sama suami, apa yang harus saya tambah? Oh, bukan apa kekurangan Iya, itu, iya. apa yang harus saya tambah? Iya, apa yang harus saya tambah? Iya. Masa kurang melulu? Nggak mungkin lah. Kita udah juga belajar, udah capek-capek ngurus anaknya. Jadi, apa yang harus saya tambah? Ya kan? Apa yang harus saya tambah? Nah, tapi kalau misalnya kasus berikutnya, kedua kali, berarti kita harus tahu juga, saya udah nambahin apa yang dia mau, tapi masih juga nggak cukup. Bisa jadi memang dia tipe laki-laki yang memerlukan pelayanan lebih dari satu perempuan. Itu harus didetilin lagi tuh. Oke. Nggak bisa kita analisa sendiri. Bantuan tenaga profesional lagi. Ke psikolog harus. Kenapa nih? Gitu. Ke psikolog, ke psikiater, atau ke teknik-teknik yang sekarang konselor-konselor termasuk hipnoterapi ya. Dan tim kami juga belajar juga tentang hipnoterapi. Itu harus dilihat, adakah masa lalunya yang membuat dia berperilaku seperti itu. Oke. Gitu. Kan sekarang ada istilah wounded inner child. Tapi kan kadang-kadang kan si suaminya yang tidak mau untuk datang ke Nah, tempat seperti itu. Maka istrinya juga yang diterapi dulu. Istrinya yang diterapi. Karena bisa jadi istrinya yang punya wounded inner child, ya, katakanlah pernah ayahnya selingkuh, kemudian masuk ke bawah sadarnya. Jadi dia ketakutan di dalam bawah sadarnya dalam berhubungan rumah tangga dengan suami yang selingkuh, maka itu bisa kejadian. Karena pikiran dan perasaan ini kan bisa membuat sikap kita kan, ya, yang misalnya jadi jutek banget atau jadi overprotective banget atau jadi dikit-dikit ngomongnya pasti kamu mau selingkuh kan, pasti kamu ya, gitu misalnya. Laki-laki yang dikitin jadi malah makin jadi. Iya kan gitu. Maka itu tadi, kalau di tempat kami, saya tentang prinsip tentang terapi ini, siapa yang datang terapi dulu itu. Siapa yang datang terapi dulu? Iya, siapa yang datang dia yang terapi. Ada juga beberapa suami yang datang, suami yang terapi dulu. Oke. Karena bisa jadi bawah sadar dia yang menarik peristiwa ini. Bisa jadi dari dia. Iya. Dok, ini ada pertanyaan titipan dari istri saya. Salam ya buat istri ya. Bagaimana cara seorang istri menghadapi kalau misalnya suami menemukan cintanya yang lain? Tapi dia si istrinya pengen tetap menjaga rumah tangga tersebut. Dia ini masih cinta dan masih pengen mempertahankan hubungan keluarga tersebut nih. Tapi si suaminya itu seperti menemukan cinta yang lain. Puber kedua lah kita bilang seperti itu. Itu perlu dibicarakan agak panjang itu sama suami istri ini. Kenapa dia begitu? Apakah memang hanya desakan hormonnya di puber kedua itu? Nah, kalau di keluarga muslim kan ada solusi sebetulnya. Yaitu diperbolehkan poligami kan. Tapi kan itu nggak ujuk-ujuk bahwa saya pokoknya mau poligami. Nggak bisa kayak gitu. Karena begini, nanti kalau kita belajar lagi ilmu energi, ya, suami istri itu adalah, kan manusia ini gadget ya. Gadget alam semesta yang Tuhan ciptakan. Kita punya gelombang kan. Makanya ada istilah gelombang elektromagnetik. Dia keluar dari pembuluh meridian yang subkutis tuh yang kayak kalau di akupuntur di titik-titik itu kan. Ya, nah, sinyal manusia aja sendiri itu bisa menarik peristiwa. Termasuk menarik rezeki sendiri. Nah, ditambah dengan istri, si istri juga bisa juga kan. Dia punya sinyal juga. Maka kenapa dibilang orang habis berumah tangga, pintu rezeki kebuka? Itu karena dua sinyal digabungkan. Oh, oke. Untuk menarik. Ada alasannya ya secara ilmiah ya? Iya, untuk menarik peluang-peluang rezeki kan. Kan kalau di Islam tuh ada di surat Az-Zariyat itu dikatakan rezeki kita setiap harinya Tuhan turunkan ada di langit. Kita yang tarik. Tergantung gelombangnya. Iya, tarik gelombang itu. Nah, berdua ini kan luar biasa. Ditambah misalnya punya anak.
anak 1 tambah lagi, Berarti anak tambah 2. istri lebih banyak gelombangnya, Dok. Tambah istri, kalau istri pertama redo, Hah? itu bisa tambah jadi gelombang banyak, bagus. Istri gue harus dengar penjelasan. Tapi kalau istri Mam, ternyata ada ilmiahnya loh. Oke, gimana coba? Tapi kalau istri pertama nggak redo, Oke. maka sinyal ya nggak apa-apa. Ini benar kok, benar. Istri pertama nggak redo, Ya. sinyal si istri kedua kan masih pendek, karena dia baru bersama si laki-laki ini sebentar. Oh, kalau misalnya semua gelombangnya jadi satu, Iya. jadi istri pertama ridho. Panjang. Istri pertama kan Jadi kayak panjang. memberikan gelombang yang baru. Istri pertama itu panjang. Kenapa? Karena dia menikah udah lebih duluan. Jadi suami istri ini sinyalnya tidak sama tapi jadi selaras. Karena tadi makan sama, minum sama, terus tadi ada hubungan intim suami istri. Itu kalau bicara ilmu cakra 1, itu penyelarasan gelombang itu. Berarti kan dengan istri pertama, kan dia lebih lama nikahnya misalnya. Katakanlah sudah 5 tahun gitu kan. Berarti sinyal dia dengan suaminya 5 tahun ini kan keren. Selaras 5 tahun. Dia baru kenal dengan itu istilahnya tadi apa? Menemukan cinta yang lain gitu. Ya, misalnya baru 3 bulan, yang 3 bulan itu masih pendek. Ya, perempuan yang berikutnya masih pendek gitu. Udah gitu si istri pertama nggak redo, hantem itu sinyalnya. Ya, itu langsung dibelah oleh sinyal yang istri pertama. Kenapa? Istri pertama udah 5 tahun bersama gitu. Maka kan yang konsep di dalam Islam poligami itu kan harus keridoan dari istri pertama, kedua, ketiga. Makanya para ulama misalnya yang istrinya banyak gitu, dengan keridoan semua istrinya, hidupnya kan dia makin berkah. Rezekinya makin lapang, kan gitu sebetulnya. Saya pengen tanya, Dok, aku pengen tanya yang ngajarin ridho nggak, Dok? Saya masih di titik 80%. 80% nggak ridho apa 80% ridho? 80% ridho. 80% ridho. Itu rupanya ya, berjalan bersama umur. Umur. Ya, waktu 30 tahun, 100% nggak ridho. 100%. Saya tahu boleh poligami, asal jangan suami saya, kan gitu. Oke. Itu umur 30 tahun. Umur 55 ke atas itu ya, itu kan perempuan itu sebetulnya ada onderdil senang berbagi kan. Umur berapa, Dok? Maksudnya? Umur berapa, Dok, tadi? Ingin highlight. Umur berapa tadi, Dok? Ya, sebetulnya onderdil perempuan kan senang berbagi. Oke. Ya, nah, termasuk berbagi makanan sama anak. Itu kan juga berbagi kan sebetulnya ya. Nah, umur 50-an ke atas, 55 ke atas, itu perempuan misalnya di dalam fungsi perannya sebagai istri, mungkin sudah mulai capek panggulnya, nggak bisa melayani suaminya, kan? Dan ingat ya, tadi suami kan hipotalamusnya lebih besar, pusat syahwat birahinya lebih lebar. Maka dia merasa kalau suaminya masih ingin berhubungan intim 3 hari sekali seminggu, dia misalnya sudah mulai nggak kuat bokong karena mulai masuk menopause estrogen turun, progesteron turun. Maka di situ dia sudah mulai rela berbagi asal tadi suaminya ngomong baik-baik, terus kasih tahu, dan kalau perlu istrinya yang pilihin. Banyak syarat. Ini kata Dokter Aisyah, bukan kata saya. Ya. Banyak syarat. Beliau ahli dan sudah pakai jurnal. Jadi kayak gitu. Maka nggak heran kenapa kalau kita lihat kisahnya Rasulullah itu, istri-istri Rasulullah itu yang muda cuma 1, Aisyah aja. Iya, yang lain memang 50-an ke atas. Karena memang mereka di tahap memang kalau dari sisi neuropsikologinya ya, senang berbagi walaupun tetap ada cemburu. Dikala pembagian dari awal yang sudah disepakati dilanggar, misalnya. Gitu. Ada begitunya perempuan. Dok, sekarang kan juga perceraian menjadi hal yang biasa ya. Kayak pada waktu zaman dulu tahun 90 ke bawah lah kita bilangnya bahwa perceraian ini suatu hal yang luar biasa. Zaman sekarang ini kayak biasa aja, Dok. Habis pemberitaan juga banyak sih. Udah bayangin setiap hari dengar pemberitaan yang kok kayaknya biasa aja, malah ini kan
jadinya otak kan kembali membuat pembenaran kan, Dan akhirnya menjadi rationalize biasa. kan. Karena pemberitaannya banyak, Iya. jadi kayak kita itu melazimkan dan itu menjadi hal yang Iya, biasa. rasionalisasi sebetulnya. Tapi kenapa ada orang yang kita bicara contohnya aja artis lah ya, kan kalau artis kan menjadi santapan publik yang kita bisa lihat ya. Tapi pada kenyataan apa yang dilakukan oleh artis, apa yang terjadi pada artis ini juga terjadi pada masyarakat biasa sebenarnya. Tapi kita melihat ada beberapa artis yang sudah bercerai, menikah lagi, tapi bercerai lagi. Apa yang salah pada orang seperti ini, Dok? Ya itu tadi bisa jadi pernikahan berikutnya dia nggak ngambil pembelajaran dari yang pernikahan pertama kan, sekali lagi tadi jembatannya kan belajar ilmu gitu kan, sehingga terulang dia punya strategi pelayanan terhadap suaminya atau suami terhadap istrinya yang lalu terulang di yang kedua gitu. Karena itu tadi kan kalau kita udah belajar harus merubah strategi gitu, strategi pelayanan gitu kan. Nah itu pasti nomor satu itu. Kadang kalau ada yang kayak gitu, kasus kayak gitu, saya suka tanya, belajar nggak sih gitu? Kamu ikut taklim, kalau misalnya Muslim ya, kamu ikut taklim nggak? Ikut belajar baca buku nggak tentang karamina suami istri, apa yang diinginkan? Kalau enggak, jelas itu jembatan ilmunya dia nggak pakai, nggak ada jembatan, nyemplung, loncat nyemplung kan gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia bilang, aku sebetulnya udah belajar dok, udah ngikutin yang dokter sarankan ini, tapi kenapa ya? Nah, bisa jadi tadi wounded inner child atau subconscious mind daripada salah satu pasangan ini yang belum ditata ulang. Dia ada pengalaman mungkin trauma terhadap perselingkuhan kah, entah orang tuanya atau entah siapa, itu tuh mempengaruhi pikiran dan perasaan. Sehingga tadi kan yang kita bicara lagi bahwa tubuh kita ada gelombang ini membawa pikiran perasaan. Dan gelombang ini karena ada magnetnya, menarik peristiwa yang seperti apa yang dia pikirkan dan dirasakan. Jadi berulang kembali. Maka berulang kembali. Iya. Maka beberapa pasien yang misalnya, tapi dok saya masih tetap mau menikah lagi. Kalau gitu terapi dulu. Terapi dulu. Kita regresi dulu. Ada apa sih? Kok kamu bisa seperti itu? Kawin cerai gitu. Ada apa gitu? Mundurin dulu. Oh ternyata rata-rata itu ada masalah-masalah di usia 5 tahun kah, 6 tahun. Lihat bapak ibunya bertengkar jadi dia ketakutan, atau pada saat itu juga mungkin ada kasus perceraian di keluarganya. Itu juga mempengaruhi. Oh, dok, tapi kayak gini ya, artinya kalau kita ngelihat sekarang dari cerita saya tadi kan banyak sekali sekarang kejadian kayak perceraian, perselingkuhan. Kan tadi kita bicara ini hal yang sekarang cukup lazim ya dalam rumah tangga ya. Berarti ke depan tantangannya 20 tahun lagi, ini hampir semua anak-anak di Indonesia itu punya trauma sendiri. Baik tentang orang tua dia, tetangga dia, saudara dia, kayak gitu. Pemberitaan masuk juga di dalam informasi bawah sadarnya. Ya. Dibandingkan dengan keluarga saya pada zaman dulu ya, itu tuh kayak masih langka. Perselingkuhan langka dan sebagainya. Artinya ke depan 20 tahun lagi hampir semua anak-anak ini adalah tantangannya kan pernah ngelihat orang tuanya itu pernah lihat atau pernah mendengar peristiwa seperti itu walaupun bukan orang tuanya, tetapi pada saat itu dia menerima sebagai informasi yang sangat menakutkan. Karena usia anak-anak dan remaja kan sambungan otak belum banyak. Atau kalau misalnya dia library, bukunya belum banyak. Sehingga peristiwa orang lain pun bisa masuk jadi sebuah file di dalam bawah sadarnya. 10-20 tahun lagi ini akan jadi masalah. Dan kalau kita sudah punya trauma tersebut pada waktu masih kecil, apa yang harus kita lakukan supaya pernikahan kita ke depan itu baik-baik saja? Jadi kalau misalnya ada seorang orang tua nih, misalnya seorang istri yang dia divorce, kemudian dia nggak mau anaknya seperti itu. Nah, maka si ibu ini kan dengan sadar untuk membawa anaknya pergi konsultasi ke psikolog kah, atau ke hipnoterapis kah, ya, atau ke konsultan-konsultan yang untuk remaja, di mana mereka punya stres tersendiri terhadap masalah keluarganya ini. Itu harus segera. Mumpung itu masih, harus segera. Iya, harus segera. Kalau di hipnoterapi itu diapain dok? Dihipnotis supaya lupa atau kayak gimana? Bukan. Jadi prinsipnya adalah menterapi seseorang dalam kondisi rileks. Makanya hipnoterapi kan kursinya tuh rileks. Atau di kursi kayak gini dikasih bantal agak tinggi, rileks. Karena rupanya model otak ini, model kerja otak ini kan nanti ada otak sadar dan bawah sadar kan. Bawah sadar ini adalah memori-memori yang sudah masuk ke dalam otak dan dia menetap sebetulnya, tetapi filenya masih bisa diatur.
Katakanlah misalnya lemari buku gitu ya. Lemari buku kan ada tuh yang rak yang di tengah itu yang mudah diakses. Ya, kita taruh buku-buku yang bagus dong di situ gitu. Buku-buku yang misalnya kurang bagus atau udah lecek, ya tetap nggak bisa dibuang dari buku itu, kita taruh agak di atas sedikit gitu. Supaya ya dia tidak mudah diakses, tidak mudah nginget, sehingga membuat sikap atau mengambil keputusan yang terganggu oleh bawah sadar. Makanya para ilmu otak mengatakan power dari subconscious mind itu sekitar 90% sampai 98% katanya. Kekuatan bawah sadar. Oh, oke. Untuk menentukan sebuah keputusan. Kekuatan sadar tuh paling cuma 10 sampai 12% katanya gitu. Ya, artinya gini. Misalnya kita udah belajar seminar bahwa kalau nanti kamu cerai, anak-anakmu tuh yang nanti masalah, jadi korban. Itu udah belajar kan? Tapi powernya kurang karena dia cuma 10% lah gitu, 10 sampai 92. Maaf, tadi yang bawah sadar 88 sampai 90%. Itu, tapi karena memori lamanya atau dia punya trauma yang masuk bawah sadar membuat kekuatannya 88%, ya. Belajar yang baru dipelajari bahwa kalau kita mengambil keputusan bercerai, kacau lah keluarga ini, kalah juga dari waktu mengambil keputusannya gitu. Oke, paham Gitu. saya. Iya. Dan kadang-kadang juga karena kita punya pengalaman ya, dan diajarkan oleh seperti itu ya. Ini koreksi saya kalau saya salah ya. Misal saya melihat hubungan keluarga atau saya diajarkan oleh orang tua yang bercerai. Ya. Sehingga kalau saya melihatnya sebagai anak ya, sehingga kayak saya melihat perceraian itu adalah solusi. Sehingga saya menggampangkan untuk membuat solusi itu. Tapi ketika kita berada di suatu keluarga yang intak, yang kayak mengharamkan suatu perceraian, apapun yang terjadi kita harus berdiskusi, apapun yang terjadi pada saya dan istri, lebih baik kita bicarakan sama-sama. Cerai itu tidak ada solusi untuk ke sana. Karena saya mempelajari hal yang di atasnya. Betul, betul. Saya melihat mungkin nggak tren itu terjadi sehingga jadinya mempermudah keputusan untuk bercerai. Iya, itu termasuk kontribusi tuh bahwa karena keluarganya waktu itu bercerai, si anak masih kecil melihat, oh gampang kok. Itu masuk semua nanti ke bawah sadar dalam nanti dia suatu saat nanti berumah tangga ya akan punya solusi nomor sekiannya perceraian gitu. Lebih mudah. Lebih mudah. Karena bawah sadar ini kan kalau kita belajar koneksi neuron ini kan sudah terjadi koneksi kan. Neuron ini kan kalau udah terkoneksi dia nggak bisa terlepas. Dia hanya bisa kalau ibarat lemnya dikurangi dikit lah. Oke. Gitu. Sehingga dia ingat peristiwa lalu, tapi karena sudah ada pemaknaan baru karena dia belajar lah, atau tadi di terapi dengan konseling, atau di terapi dengan hipnoterapi, waktu kita masukkan prinsip-prinsip kehidupan waktu dia relax, di samping koneksi neuron tuh ada koneksi baru lagi tentang pemaknaan. Jadi diharapkan sebetulnya setelah di terapi, dia tahu waktu itu orang tua saya dengan mudah mengambil keputusan bercerai, tetapi karena ada pemaknaan baru bahwa keluarga akan kacau balau, maka dia mencoba juga untuk mengambil keputusan di luar bercerai. Ya. Kecuali tadi sudah mengancam jiwa, KDRT misalnya, narkoba misalnya, suami-suami yang pakai sabu, istrinya diinjak-injak loh, dok. Ya, ada pasien saya, suaminya pakai sabu, dia senang banget setiap pagi jepit tangan istrinya di pintu kamar. Oke, udah kelainan ya? Iya, karena kalau sudah sampai di situ, makanya mengapa cerai itu ada juga solusi, tapi yang terakhir sekali, karena tadi sudah mulai mengancam jiwa di salah satu rumah tangga ini gitu, kan itu bahaya. Ya, belum lagi nanti anaknya ya diet bapaknya pakai sabu mulai masuk juga ke dalam memorinya dengan mudah. Nah ini yang kayak gini kan ini perlu dipisahkan. Oke lah, awalnya bukan dia mau cerai, dia mencoba untuk tolong minta bantuan suami saya diobati dulu. Dia kasih tenggang waktu, masih artinya dibuat berpisah tempat sementara untuk sama-sama memperbaiki gitu. Kadang yang udah habis direhab juga membaik kembali gitu kan. Ya, pulih kembali dan akhirnya jalan lagi rumah tangga itu gitu. Oke. Iya. Jadi memang kalaupun ada cerai itu paling terakhir sekali gitu. Oke, jadi hubungan dalam rumah tangga ini sebenarnya kompleks sekali. Ya, kompleks, unik.
Dan sometimes kita nggak bisa menyelesaikannya sendiri, kita memerlukan bantuan dari yang ahli. Iya. Itulah makanya muncul tenaga-tenaga konseling, biro-biro konseling untuk membantu mengidentifikasi permasalahan, gitu kan? Dan Nah, ketika memang itu tidak bisa diselamatkan lagi, kadang-kadang berpisah adalah jalan yang terbaik juga. ya, makanya kalau di Islam kan dia ada talak 1, talak 2, talak 3-nya kan gitu ya. Misalnya talak 1 misalnya, oke, berpisah. Tapi kalau setelah itu mereka sudah merenungi, kemudian ingin kembali, kan langsung gampang itu. Oke, Kan masih gitu. bisa. Yang 3 yang susah nih, Oke. karena harus menikah Menikah. dulu dengan yang lain kan gitu. Ya, jadi memang semuanya kan diharapkan solusinya itu bertahap sebetulnya. Makanya kan ada mediasi dulu, fasilitator, bla 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 bla, bla. Panjang lah. Jadi diharapkan menikahkan itu lebih dimudahkan, bercerai disulitkan aja dulu, Disulitkan. disulitkan. Oke, tapi tetap adalah salah satu opsi. Iya, tapi ending banget gitu. Oke. Mm-mm. Terima kasih Dokter Aisyah sudah datang di sini, Sama-sama. sudah memberikan pencerahan Iya, kepada kita mudah-mudahan semua. tambah mesra ya, Dok. Mudah-mudahan. Bukan Aku saya, doain. Dok. Ya, dokter dulu yang aku doain. Nanti amin, amin. Nanti Baru- jadi gosip, Dok. Dokter dulu yang didoain. Kadang berarti. ekspresiku tuh kayak kita kan jadi host itu kan kadang-kadang suka pura-pura terkejut ya, Asik. harus ya. Tapi kadang-kadang ekspresiku tuh dimaknakan berbeda oleh netizen pada. Disangka terkejut terus-terusan ya. Iya. Tapi keren, Masya Allah. Kalau ke saya sendiri sih, aku ngerasa kalau kayak saya dengan istri, aku ngerasa kayak ini adalah pernikahanku. Aku sudah berapa kali ngomong dengan istriku ya. Ini aku menikah cuma 1 kali dan ini Yes. adalah pernikahanku satu-satunya. Aku bilang Iya. apapun yang terjadi, bahkan aku pernah podcast juga dengan istri. Bahkan aku Iya. pernah bilang kalau Ikutin misalnya aku suatu tuh. hari istriku pun meninggal, aku bilang atau meninggalkanku lebih cepat, aku nggak akan menikah lagi. Aku bilang Luar karena biasa. terlalu chaos. Kalau saya ya, kalau saya orangnya rasional ya. Apalagi kan saya punya perusahaan, dan perusahaan ini identik sekali dengan saya dan istri. Ya, Iya. kita ngomong Athena Group. Athena itu identik sekali punya saya dan istri, Iya, kayak iya, gitu iya, punya iya. ya. Seperti kalau kita bicara itu ada beberapa artis lain yang juga sama seperti Felicia Angelista dengan Hito. Ya, ada beberapa orang yang rezekinya itu bersama. Iya. Kayak saya dan istri itu Ya, tadi rezekinya kan itu bersama. kayak gitu. Sinyalnya tuh. Anda bisa bayangkan Sinyal, kalau misalnya sinyal. saya berpisah dengan istri, apa yang akan terjadi? Iya. Chaosnya itu luar biasa. Iya. Apalagi kalau misalnya salah satu dari kami tidak ada, kita bicara yang natural saja ya. Misalnya istri saya meninggal atau saya yang meninggal dan masuk orang baru. Dengan grup sebesar ini, itu chaosnya akan Mulai dari start dari awal lagi nggak tahu, belajar. kita ngomongnya chaosnya sudah nggak karuan Iya. gitu. Sehingga menurutku lebih baik untuk tidak menambah personil satupun. Supaya lebih mudah ya. Supaya lebih sebenarnya. mudah. Karena yang kita Iya. bicarakan ini bukan hanya saya dan istri, Iya. tapi kita juga bicara satu grup, kita juga berbicara satu keluarga. Iya. Jadi kayak Anak belum lagi dijelasin. Apalagi nomor 1. kalau bagi saya ya, bagi saya nggak punya opsi untuk ke sana. Aduh. Nggak punya opsi untuk ke sana. Pokoknya didoain sehidup semati. Amin. Panjang umur. Thank you Dr. Aisyah. Sama-sama, terima kasih banyak Dr. Richard. Masya Allah. Tanya Dokter Richard.